pertanyaan pertama dari saudara kita Wiro Yusuf. Ini ketika saya lihat dia dari daerah Afrika kalau nggak salah ya. Tapi saya kurang tahu ini tepatnya di mana karena nggak menyertakan alamatnya. Assalamualaikum as-su'al. Hal minat tabi'i al-ihtifal ba'idi miladin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma hukmul ihtifal bi'idi miladin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa hukum merayakan Maulid Nabi? Gitu ya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam lima tasumul itsnain wal khamis, qala sallallahu alaihi wasallam al-itsnain yauma wulidtu fihi wal khamis yauma yurfa'u fihi al-a'mal wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shahid. Ini beliau mengutip salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa sampean puasa pada hari Senin dan puasa pada hari Kamis?" Nabi menjawab, "Saya puasa pada hari Senin karena ketika itu saya dilahirkan, dan saya puasa hari Kamis karena pada hari Kamis adalah hari di mana amal kebaikan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingin atau saya suka ketika amalku diangkat saya dalam keadaan shaim atau puasa." Ini beliau ini mengatakan bahwasanya kenapa harus mengadakan Maulid Nabi segala? Itu maksudnya. Padahal Nabi Muhammad beliau memperingati hari beliau itu dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Maka dalam hal ini yang juga sering saya jelaskan kepada antum semua bahwasanya tata cara kita beristidlal itu jangan sampai keliru. Kan? Dalam masalah Maulid Nabi dan yang lain itu masih terjadi pro kontra. Satu mendukung, yang satu tidak mendukung. Satu membid'ahkan, yang satu bahkan menganjurkan. Kenapa? Karena tata cara mereka berbeda. Mereka punya manhaj yang berbeda. Yang pertama, kelompok yang membid'ahkan itu mereka itu tata cara mereka dalam beristidlal itu gini. Ini misalnya ada acara apa? Maulid Nabi. Ya kan? Acara Maulid Nabi. Maulid Nabi ini ada nggak pada zaman Rasul? Tidak ada. Ada nggak pada zaman sahabat Khulafaur Rasyidun? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Nggak ada. Bahkan pada zaman 4 mazhab pun nggak ada. Jadi ketika pada zaman salafus sholih, yakni pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, dan pada zaman tabi'ut tabi'in, kok nggak ada? Kok ini ada ritual baru yang berhubungan dengan agama? Maka dianggap sebagai hal yang bid'ah. Apa dalilnya? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, rawahu Bukhari. Barang siapa yang mengadakan hal baru dalam agamaku ini, sesuatu yang tidak bagian darinya, maka raddun, tertolak. Kemudian riwayat Muslim juga mengatakan dengan redaksi yang berbeda tapi substansinya sama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak merupakan bagian dari agama ini, maka tertolak. Ada juga hadis yang mengatakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar." Ini menurut saya sendiri, ulama yang saya anut, yaitu merupakan jumhur atau kebanyakan mayoritas para ulama mengatakan istidlal semacam ini adalah istidlal yang fasid, istidlal yang batil, yang salah, tidak dibenarkan. Kalau kita menghukumi sesuatu, ya kan, itu dengan cara menyeret pada zaman Nabi. Ada nggak pada zaman Nabi? Kalau nggak ada berarti bid'ah. Ini parah, nggak benar seperti ini. Yang benar adalah begini. Ketika kita menghukumi Maulid Nabi, kita lihat ada nggak dalilnya dari Al-Quran? Nggak ada. Ada nggak dalil dari Sunnah? Nggak ada. Ada nggak dalil dari athar sahabat? Nggak ada. Ada nggak dalil dari athar tabi'in? Nggak ada. Kalau nggak ada, bukan berarti serta merta bid'ah. Tapi apa? Tapi ada dalil, tidak ada dalil.
bukan bid'ah, tapi nggak ada dalil. Paham tuh? Kalau nggak ada dalil, berarti kita serahkan kepada siapa? Para ulama untuk diijtihadi. Kemudian para ulama kita meneliti apa sih Maulid Nabi isinya? Oh, Maulid Nabi itu isinya adalah menceritakan sirah atau sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, membangkitkan semangat para pejuang Muslim, membangkitkan semangat para pemuda Islam. Bid'ah dari mana seperti ini? Ada yang bantah lagi, meskipun baik, kan nggak ada pada zaman Rasul. Kalau nggak ada pada zaman Rasul berarti bid'ah. Karena ibadah itu syaratnya harus dua. Yang pertama ikhlas, kedua harus ittiba, ikut Rasul. Nah, maka saya jawab, Mas Bro, ibadah itu ada dua macam. Yang kedua adalah ibadah mahdhu. Apa itu ibadah mahdhu? Ibadah yang mana kita tata caranya harus ikut sepenuhnya kepada Rasul. Makanya muncul kaidah gimana? Al-aslu fil ibadah at-tawaqquf, al-aslu fil ibadah al-ittiba', al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadulla dalilu 'ala al-amr. Asal mula ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Seperti itu. Paham ya? Nah, tapi ketahuilah bahwasanya peringatan Hari Besar Islam PHBI dari Maulid Nabi, 1 Muharram, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran dan sebagainya, itu bukan ibadah mahdhu, tapi ibadah ghairu mahdhu. Ibadah ghairu mahdhu adalah tata caranya nggak harus ikut Rasul. Yang penting ibadah ghairu mahdhu itu tidak bertabrakan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis, dan di situ mengandung kemanfaatan. Jadi ibadah ghairu mahdhu itu asalnya bukan ibadah, baik tuh, tapi menjadi ibadah karena niatnya baik. Ya, paham ya? Jadi saya ulangi, ibadah ghairu mahdhu seperti sholat, zakat, puasa, haji, itu tata caranya harus ikut Rasul. Ada orang mengadakan sholat baru, misalnya dia itu mengadakan hal baru, mengqashar sholat maghrib, bisa nggak? Nggak bisa. Yang dikosor hanya sholat rubaiyah, zuhur, asar, dan isya. Kok ada orang mengkosor sholat maghrib? Itu namanya bid'ah. Karena apa? Membuat hal baru. Membuat hal baru ini baik menambahi atau membuat model baru. Kalau menambahi seperti sholat subuh, mentang-mentang lagi fresh, 10 rakaat, itu bid'ah. Ada model baru apa? Mengkosor sholat duhur. Sholat apa? Sholat maghrib. Jadi berapa? 1,5. Ini juga bid'ah. Model baru. Atau membuat hal yang baru lagi. Contohnya seperti apa? Puasa-puasa made in Jawa. Puasa ngebleng, puasa ngalong, puasa lungon, puasa pati geni, tapa jejek, puasa muda dan sebagainya. Itu bid'ah semuanya. Ada juga masalah haji. Haji kok nggak di bulan-bulan haji, juga bid'ah. Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara haji dariku. Rasul juga bersabda dalam masalah sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi ibadah mahdhu itu ikut Rasul, tapi ibadah ghairu mahdhu nggak harus ikut Rasul. Yang penting dalamnya, isinya tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengandung kemanfaatan. Itu ibadah ghairu. Dan PHBI ini juga merupakan ibadah ghairu mahdhu. Ini dijelaskan sangat ilmiah oleh Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Ahsani dalam kitab beliau Manhajus Salafi Fahmi Nusus Bainan Nadhuriyah wa Tadbir. Jadi kesimpulannya, merayakan Maulid Nabi itu diperbolehkan atau bahkan dianjurkan. Kalau kita tanya, untuk apa kamu merayakan Maulid? Itu sama dengan kita bertanya, untuk apa kamu senang dengan lahirnya Rasulullah? Karena ketika Rasulullah lahir, itu alam semesta juga ikut senang. Kita ikut senang. Tata cara orang itu meluapkan, menampakkan rasa senangnya dengan apa? Berbagai macam cara. Ketika orang itu misalnya syukuran, berarti itu merupakan manifestasi, bentuk, ya kan? Bentuk peluapan rasa suka dan syukur kepada Allah. Jangan dibid'ahkan. Ingat, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ikhrajun nas minas sunnah syadid, mengeluarkan orang dari sunnah alias membid'ahkan orang lain, nanti itu tanggungannya sangat besar.
Jadi kepada orang mereka, kepada antum semua yang membid'ahkan Maulid Nabi, nanti saya juga akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, karena ini adalah amalan salafus saleh. Dalil yang antum buat, meme yang antum sebarkan di medsos, Maulid Nabi zaman Rasul tidak ada. Zaman Abu Bakar tidak ada, Umar tidak ada, Utsman tidak ada, Ali tidak ada. Zamannya empat mazhab tidak ada. Yang ada adalah dilakukan oleh ahlul bid'ah. Ini adalah meme yang sangat memecah belah umat. Paham ya? Hati-hati. Ya kan? Meme yang sangat memecah belah umat. Jangan teruskan hal itu ya, karena itu adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak berdasarkan dalil yang ilmiah. Begitu ya? Udah, semoga dapat menjawab dari saudara kita di Afrika.